Oke, sebelum mulai, aku mau perkenalkan diri dulu, nanti setelah itu dilanjutkan sama teman-teman satu-satu ya. Perkenalkan, nama aku Vina Andaresta Siboya, dipanggil Vina, jurusan manajemen, angkatan 55. Oke, silakan. Mungkin kalau dari sini dimulai dari Nadine ya. Halo semuanya, kenalin aku Nadine Anjani Putri dari Departemen Biokimia, Angkatan 58. Salam Oke, kenal. salam kenal Nadine. Selanjutnya ada Dara. Halo semuanya, kenalin aku Dara Rahmatia, biasa dipanggil Dara, dari Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan 58. Iya, ESL ya. Halo Dara. Selanjutnya ada Sofi. Halo Kak, perkenalin nama aku Sofi dari Departemen Agribisnis 58. Kenal Kak. Agribisnis, oke. Halo Sofi. Selanjutnya ada Latifah. Halo semuanya, kenalin aku Latifah dari Ekonomi Sumber Daya Lingkungan Angkatan 58. Salam kenal. Salam kenal Latifah, SL juga ya. Selanjutnya ada Erma. Ya, halo semua. Kenalin aku Erma dari Departemen Teknik Industri Pertanian Angkatan 58. Oke, ITP ya. Halo Erma. Selanjutnya ada Wanda. Halo Kak Vina sama teman-teman, kenalin aku Wanda Nugraha dari Departemen Matematika Angkatan 58. Waduh, matematika nih ya. Halo Wanda. Selanjutnya ada Fadilah Akbar. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Aku Fadil Akbar Nur Rahman, bisa dipanggil Fadil dari Ekonomi Sumber Daya Lingkungan 58 juga. Oke, halo Fadilah Akbar. Fadil ya panggilannya tadi. Selanjutnya ada Felicia Dita. Halo semuanya, kenalin aku Felicia Dita Nurjanti dari Departemen Ekonomi Syariah 58. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita mulai ya teman-teman. Untuk pertemuan pertama, sebelumnya aku izin off cam kali ya, biar nanti takutnya ada kendala jaringan. Aku share screen dulu. Teman-teman udah pada ini kan ya, kalau boleh tahu kuliahnya itu online melalui Zoom atau dia dikasih video gitu? Online juga, terus ada video di course-nya juga, Kak. Oh, oke. Aku coba share screen ya, kita belajar mulai dari sistem bilangan real. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah, Kak. Oke. Langsung mulai, aku bacain gitu aja. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, kalau misalkan aku ada salah kata atau segala macamnya, aku ngomong di awal dulu gitu. Oke, selanjutnya sistem bilangan real. Kalau di setiap slide ini, misalkan teman-teman ada yang mau nanya, boleh langsung ditanyain aja, langsung open mic-nya gitu ya, kalau nggak ngerti. Topik bahasannya itu ada sistem bilangan real dan kompleks, ada selang, ketaksamaan, dan nilai mutlak. Untuk yang pertama nih, sistem bilangan real dan kompleks. Jadi teman-teman, yang pertama itu ada himpunan bilangan asli, dilambangkan dengan N, yaitu natural number, singkatan dari natural number. Di sini N itu terdiri dari himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, untuk himpunan bilangan asli ini, jika kita tambahkan dengan 0, itu akan menjadi himpunan bilangan cacah. Dilambangkan dengan W, kepanjangan dari whole number. Itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, mau yang lebih gede lagi nih dari bilangan cacah, ada namanya himpunan bilangan bulat, di mana itu himpunan bilangan cacah ditambah dengan negatif dari bilangan aslinya. Di sini. Jadi,
Misalkan nih kan tadi himpunan bilangan caca tuh negatif dari bilangan aslinya berarti ada 1, 2, berarti negatifnya itu -1, -2, -3. Jadi himpunan bilangan bulat itu lambangnya itu ada Z dari bahasa Jerman, kepanjangannya Zahlen, itu dimulai dari minus tahingga, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tahingga. Selanjutnya, kalau himpunan bilangan bulat tadi ditambahkan dengan hasil bagi bilangan bulat, itu menjadi himpunan bilangan rasional. Nah, ini tuh dinyatakan dalam bentuk pembagian dua bilangan bulat dengan N-nya ini nggak boleh sama dengan 0. Gitu. Selanjutnya, kalau himpunan bilangan rasional tadi ditambahkan dengan bilangan irasional, itu akan menjadi himpunan bilangan real. Dilambangkan dengan R. Nah, teman-teman semua tahu kan ya, bilangan irasional itu yang seperti apa? Oke, kalau di sini aku ada contoh dari bilangan irasional itu, contohnya itu ada akar 2, ada V, P, atau biasa ditulis pendekatannya itu 22/7 ya, kalau misalkan kita belajar lingkaran, atau bisa juga ada contoh lain, bilangan irasional itu ada E. Selanjutnya itu ada himpunan bilangan kompleks yang dilambangkan dengan C. Nah, kalau misalkan untuk kalkulus 1 ini, kita tuh masih sampai belajar himpunan bilangan real aja, belum sampai bilangan kompleks gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aman, oke. Kita ke slide selanjutnya. Nah, kalau dari gambar ini, bisa dilihat ya hubungan antara bilangan asli, bilangan caca, dan seterusnya. Kalau bilangan asli itu merupakan bagian dari bilangan caca merupakan bagian dari bilangan bulat, dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya ada garis bilangan real. Nah, aku bacain ya dari sini. R bisa diasosiasikan sebagai garis lurus, di mana setiap X anggota elemen real diasosiasikan sebagai titik di garis. Ini adalah gambarnya. Jadi ceritanya misalkan setiap anggota dari bilangan real ini memiliki representasi, yaitu titik dalam garis bilangan real. Contohnya di sini ada X, di sini bisa X-nya ini bisa 1, 2, 3, 0, -1, dan lainnya. Gitu. Di sini juga ada titik acuan. Titik acuan di garis ini itu adalah bilangan 0. Dan tambahan lagi, bilangan real positif X itu terletak X unit di kanan 0, dan bilangan real negatif min X terletak X unit di kiri 0. Gimana maksudnya tuh? Jadi misalkan di sini ada angka 0, misalkan X-nya adalah 5 nih. Jadi, bilangan real positif 5 terletak 5 unit atau 5 satuan di kanan 0. Misalkan di sini ya berarti ada -5, berarti bilangan negatif 5 terletak 5 unit atau 5 satuan di kiri 0. Gitu. Selanjutnya ada urutan. Definisi dari relasi urutan. Relasi urutan yang pertama itu ada lebih kecil daripada didefinisikan oleh X lebih kecil Y jika dan hanya jika Y min X positif, Y dikurang X positif. Sedangkan relasi urutan lebih kecil daripada atau sama dengan didefinisikan oleh X lebih kecil sama dengan Y jika dan hanya jika Y dikurang X positif atau 0. Sebagai catatan lagi, jika X lebih kecil Y dan Y lebih besar X itu memiliki arti yang sama.
dan X lebih kecil sama dengan Y, dan Y lebih besar sama dengan X memiliki arti yang sama. Jadi ini tinggal ditukar-tukar gitu aja ya. Kalau X-nya lebih kecil dari Y, otomatis Y-nya lebih besar dari X, kayak gitu. Dan sama juga kalau misalkan diganti tandanya itu jadi lebih kecil sama dengan, berarti Y-nya lebih besar sama dengan X. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, berarti aman ya, kalau nggak ada. Selanjutnya ada sifat-sifat urutan. Yang pertama ada sifat trikotomi, di mana jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka tepat satu di antara yang berikut yang berlaku. Yang pertama, X lebih kecil dari Y, atau X besar Y, atau X sama dengan Y, atau X besar Y. Misalkan jika X 2, Y sama dengan 3. Berarti dari salah satu ini pasti ada yang berlaku. Kalau misalkan X-nya 2, Y-nya 3, berarti yang berlaku adalah X lebih kecil dari Y. Berarti 2 lebih kecil dari 3 gitu. Selanjutnya ada sifat ketransitifan, di mana jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z. Ini maksudnya sifat menghantar. Kalau misalkan tadi X-nya 2, Y-nya 3, otomatis ditambah lagi ada informasi. Kalau 3 tuh lebih kecil dari Z, misalkan Z-nya 4. Berarti kan otomatis X yang tadi 2 lebih kecil dari Z yang tadinya 4 gitu. Selanjutnya ada penambahan. Kalau misalkan X lebih kecil dari Y, jika dan hanya jika X ditambah Z lebih kecil dari Y ditambah Z. Tadi contohnya misalkan X-nya 2, Y-nya 3. Z-nya 4. Kalau misalkan 2 ditambahkan 4, itu 6, otomatis lebih kecil dari yang tadinya Y3 ditambahkan dengan 4, 7. Berarti benar kan? 6 lebih kecil dari 7. Gitu. Jadi sifat penambahan itu kayak gini. Selanjutnya, perkalian. Di sini teman-teman mungkin harus perhatiin penuh ya, karena banyak yang salah tuh di sifat perkalian ini, khususnya yang negatif. Ketika Z positif, di mana X dan Y, X lebih kecil dari Y, jika dan hanya jika X dikali Z lebih kecil dari Y dikali Z. Jadi, kalau misalkan X dan Y-nya ini dikalikan dengan Z, Z-nya itu positif, tidak akan mengubah tanda lebih kecil yang di sini. Nah, kalau misalkan Z-nya negatif, X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika X dikali Z lebih besar dari Y dikali Z. Jadi, perhatikan ya teman-teman, kalau misalkan Z-nya di sini negatif, dikalikan ke sini, itu akan mengubah tanda yang di sini. Operator lebih kecilnya tadi berubah menjadi lebih besar, gitu. Nah, ini berlaku juga buat lambangnya itu, kalau misalnya lambangnya lebih kecil sama dengan, ataupun lebih besar sama dengan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Sampai sifat-sifat ini? Oke, karena nggak ada yang jawab, aku kira berarti masih aman ya. Selanjutnya kita masuk ke selang. Selang adalah himpunan bilangan real yang didefinisikan dan dilambangkan sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyatakan himpunan bagian dari bilangan real. Yang pertama itu penulisan himpunan. Yang kedua bisa juga penulisan dalam selang, dan yang ketiga ada dalam grafik. Yang pertama itu ada himpunan di mana X berada di antara A dan B. A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Penulisan selangnya adalah sebagai berikut. Diperhatikan di sini kurung buka A, B, B-nya juga kurung buka. Grafiknya kayak gini. Di sini kurung buka karena dia lebih kecil, lebih kecil.
Sedangkan kalau yang kedua ini, A kecil sama dengan X kecil B, di sini karena di bagian A ini ada lebih kecil sama dengan, maka di sini penulisannya kurung tutup. Dan yang di B-nya karena di sini lebih kecil, di sini berarti kurung buka. Gitu. Penulisan grafiknya seperti ini, A kurung tutup, B kurung buka. Selanjutnya himpunan X di mana X lebih besar dari A dan lebih kecil sama dengan B. Karena di sini A-nya lebih kecil, berarti di sini kurung buka, koma B, selanjutnya kurung tutup karena di sini lebih kecil sama dengan gitu. Penulisan di grafiknya seperti ini. Selanjutnya ada X di mana A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Lebih kecil sama dengan, maksud saya, mohon maaf. Nah, di sini dua-duanya kita pakai kurung tutup karena tadi di sini lambangnya operatornya ada sama dengan gitu. Ini gambar grafiknya. Selanjutnya ada himpunan X di mana X lebih kecil sama dengan B. Nah, kan kalau di grafik tuh kayak gini ya. Karena tadi di sini pakai sama dengan, kita pakai kurung tutup lebih kecil dari B. Berarti ini seterusnya ke samping sampai minus tak hingga. Nah, kalau untuk penulisan bilangan tak hingga ini, kita pakai kurung buka. Ingat ya teman-teman, jangan dipakai kurung tutup untuk tak hingga dan minus tak hingga. Jadi di sini kurung buka, minus tak hingga, koma B. Kurung tutup karena di sini lebih kecil sama dengan. Selanjutnya ada himpunan X di mana X lebih kecil dari B. Berarti kalau di grafik kayak begini, kalau penulisan selangnya kayak gini. Kurung buka, minus tak hingga, koma B, kurung tutup. Kurung buka. Karena di sini lebih kecil aja, nggak ada sama dengan, berarti dia pakai kurung buka. Selanjutnya untuk penulisan himpunan X di mana X lebih besar sama dengan B. Nah, berarti kalau di grafiknya kayak begini, di sini ada B, kurung buka, lebih besar sama dengan dari B, berarti dia ke kanan sampai di tak hingga. Ingat, kalau penulisan tak hingga dia pakai kurung buka, di sini karena B-nya dia pakai ada sama dengan, berarti jadi kurung tutup. Selanjutnya, untuk penulisan himpunan X lebih besar B, dia pakai kurung buka. Dan ada himpunan bilangan real, penulisan selangnya dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Dia dua-duanya kurung buka, dan itu satu garis bilangan, ke kanan dan ke kiri. Nah, sebagai catatan, untuk tak hingga dan minus tak hingga itu bukan bilangan real. Dia itu cuman hanya lambang aja untuk menandakan kalau nilainya itu sangat besar tak terbatas gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, masih aman berarti ya. Selanjutnya kita masuk ke gabungan dan irisan dari dua buah himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real bisa dinyatakan dalam bentuk selang, sehingga gabungan dan irisan dari himpunan sama dengan menggabungkan dan mengiris selang. Nah, di sini misalkan A dan B merupakan selang. Yang pertama, A union B atau A gabung B itu didefinisikan sebagai X bilangan real di mana X anggota A atau X anggota B. Sedangkan kalau misalkan yang kedua, A iris B itu sama dengan X elemen bilangan real di mana X elemen A dan X elemen B. Kita langsung masuk ke contoh aja. Jadi aku mau tekanin di sini kalau misalkan dia irisan itu, dia tuh misalkan X-nya itu termasuk anggota A dan dia juga harus termasuk anggota B. Tapi kalau misalkan gabungan itu, dia boleh salah satunya aja gitu. Karena dia pakai kata atau. Contoh di sini ada diketahui A sama dengan kurung tutup 2 sampai tak hingga, kurung buka, B sama dengan
kurung buka minus tahingga sampai 3, kurung buka, C sama dengan minus 5 sampai 1, dan D sama dengan 0 sampai 4, kurung tutup dua-duanya. Tentukan A gabung B, A iris B, dan B iris A gabung D. Oke. Nah, pembahasannya ada di sini, bentar ya. Oke. Jadi kita tulis dulu tadi yang diketahui apa. Nah, yang pertama kita tentukan A gabung B. Pertama kita gambar dulu nih garis bilangannya. A itu tadi didefinisikan kurung tutup 2 sampai tahingga. Berarti dia di sini ada 2, kita gambar garis bilangan. Di sini ada titik 2. Karena dia sampai tahingga, berarti dia lebih besar sama dengan dari 2. Kita gambar garis panah ke kanan. Yang kedua, kita tentukan B. B di sini minus tahingga sampai 3, kurung buka. Jadi kita bikin di sini ada 3. Oke, thank you Felicia. Kita lanjut ya. Berarti tadi di sini 3. Nih, perhatikan ya teman-teman, aku gambar ada buletan di sini, ada yang penuh, ada yang bolong. Bedanya itu apa? Kalau yang penuh ini, yang bulat hitam ini, dia untuk menandakan kurung tutup atau yang ada sama dengannya lambangnya. Kalau ininya bolong, berarti dia yang nggak ada sama dengannya, gitu. Ini diperhatikan ya. Ini bisa ngurangin nilai kalau misalkan ininya ada yang salah. Terus tadi ini katanya minus tahingga sampai 3. Berarti di sini X-nya itu lebih kecil dari 3. Jadi kita gambar ke kiri. Setelah itu kita gabungin nih, karena dia minta kan gabungan gitu ya. Kita gabungin nih tadi yang 2 ini ke kanan, yang ini ke sini. Kalau gabung tadi, dia kan bisa salah satu anggotanya aja. Jadi kalau gabungan, semua yang diiris aja gitu. Berarti gabungannya itu, karena ini ke kiri semua diiris, dan ini juga ke kanan semua diiris, berarti hasil dari A gabung B itu adalah selang dari minus tahingga sampai tahingga, di mana itu adalah bilangan real. Sedangkan untuk yang kedua, kita coba A iris B. A iris B, kita gambar yang dari sini tadi. Nah, kalau iris, dia harus anggota A juga iya, dan dia juga harus anggota B. Jadi karena tadi kalau iris itu kan ini dan ya. Dia merupakan anggota A dan merupakan anggota B juga. Jadi kalau misalnya kita gambar kayak gini, dia harus 2 kali diarsirnya. Jadi kalau yang 2 kali diarsir itu ada di tengah-tengah sini kan. Nih. Dari 2 kurung tutup sampai 3 kurung buka. Jadi kalau penulisan selangnya kayak gini, A iris B sama dengan kurung tutup 2 sampai dengan 3 kurung buka. Untuk penulisan himpunannya kayak gini. Di mana X lebih kecil sama dengan dari 2 dan lebih kecil dari 3. Salah. 2 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil dari 3. Atau bisa juga dibaca X lebih besar sama dengan dari 2 dan X juga lebih kecil dari 3. Intinya X itu ada di antara 2 sampai 3 gitu ya. Selanjutnya yang ketiga nih, ada gabungan. Ada 3 gini ya. B, iris, A gabung D. Nah, kalau dari sini kan, kalau kita selesaikan di dalam kurung dulu ya. Pertama itu kita selesaikan A gabung D. Kita bikin garis bilangan lagi, kita tadi A itu ini ya. 2 ke kanan, dan 2-nya penuh. Sedangkan D itu kurung tutup 0 sampai 4 kurung tutup. Berarti kita gambar 0 di samping 2, dan 4 di samping kanan 2. 0 di samping kiri 2, 4 di samping kanan 2. Karena di sini kurung tutup dua-duanya, di sini bulatnya juga penuh. Kita bikin kayak gini. Yang diminta itu gabungan. Berarti kalau gabungan bisa salah satu aja gitu.
nggak harus 2 kali diarsir gitu. Jadi yang semuanya diarsir itu dari 0 sampai ke kanan. Maka A gabung D itu kurung tutup 0 sampai tak hingga kurung buka. Selanjutnya, di sini ada kita selesaikan B iris A gabung D. Tadi kan kita udah dapat A gabung D itu 0 sampai tak hingga. Nah, kita gambar di garis bilangan yang berikutnya. 0 sampai tak hingga. 0-nya tadi kurung tutup. Di sini kita hitamin penuh. Selanjutnya, kalau A itu tadi, kalau B itu yang ini kan, mana tadi B ini? Minus tak hingga sampai 3. Berarti dia lebih kecil dari 3. Dia ke kiri. 3 ke kiri, dan ini bolong di sini karena dia lambangnya lebih kecil. Nah, tadi kalau iris, dia harus yang 2 kali terarsir. Berarti ada di sini. Ada di antara 0 kurung tutup sampai 3 kurung buka. Gitu. Untuk soal yang pertama ini, ada yang mau ditanyakan? Hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Oke, kita ke yang selanjutnya. Selanjutnya ada ketaksamaan. Definisi ketaksamaan. Ketaksamaan adalah pernyataan matematik yang memuat salah satu relasi urutan. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Definisi dari penyelesaian ketaksamaan. Jadi, di sini kita disuruh mencari semua bilangan real yang memenuhi ketaksamaan tersebut. Contohnya itu mencari nilai X dari persamaan misalkan 2X tambah 5 lebih kecil dari 10. Kita dicari nilai X-nya itu berapa gitu. Nah, untuk penyelesaian ketaksamaan ini ada 2. Bisa dengan sifat urutan, bisa juga dengan garis bilangan bertanda. Kalau sifat urutan tadi, itu seperti contoh yang kita kerjakan tadi. Nah, sekarang ini garis bilangan bertanda. Menentukan penyelesaian ketaksamaan dengan garis bilangan bertanda. Di sini ada prosedur penyelesaiannya. Misalkan prosedur menyelesaikan persamaan yang berbentuk Fx per Gx lebih kecil sama dengan Hx per Ix. Dengan F, G, H, I adalah polinom, di mana yang pertama nih langkah-langkahnya, perhatikan ya. Yang pertama, kita ubah bentuk ketaksamaan tersebut menjadi seperti ini. Jadi tadi ini Fx per Gx-nya, Hx-nya ini dipindahkan ke samping. Dikurangi dengan Hx per Ix. Karena dia pindah ke ruas kiri, dia jadi negatif. Lebih kecil sama dengan 0, karena di sebelah kanannya udah nggak ada lagi ya. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya. Dengan cara melakukan pengurangan tadi. Jadi, kita lakukan pengurangan, kita samakan nih penyebutnya. Sampai dapat hasil seperti ini. AX per BX lebih kecil sama dengan 0. Kalau ini pasti teman-teman udah tahu lah ya cara menyamakan penyebutnya kayak gimana. Nanti ini sama dengan Fx kali Ix dikurang Hx kali Gx per Gx kali Ix gitu kan ya. Nanti sampai jadi sederhana seperti ini, jadi Ax per Bx lebih kecil sama dengan 0. Setelah itu, kita faktorkan pembilang dan penyebutnya. Di sini, di tahap yang ini, kita mencari nilai-nilai X yang membuat AX sama BX ini sama dengan 0. X-nya itu berapa biar AX-nya itu sama dengan 0. Atau di sini X-nya itu berapa biar BX-nya sama dengan 0, kayak gitu. Setelah udah dapet nih nilai-nilai X-nya, kita buat garis bilangan bertanda. Dengan cara kita menuliskan X yang menyebabkan AX dan BX tadi 0 ke dalam garis. Setelah itu, kita tandai garis yang bertanda negatif itu yang menjadi solusi. Karena di sini dia lebih kecil dari 0. Lebih kecil sama dengan dari 0 berarti solusinya itu yang bertanda negatif gitu.
Kalau dari sini mungkin agak rumit ya kalau kita nggak langsung terjun ke soal. Kita langsung lanjut aja berarti ke contoh-contoh soalnya. Yang pertama ada tentukan penyelesaian ketaksaman berikut. Dari 2 dikurang 2x lebih besar sama dengan 8x dikurang 6. Kita langsung ke soal ya. Oke, di sini. Sebentar ya teman-teman. Oke, back to the problem. Jadi di sini tadi ada soal 2 dikurang 2x lebih besar sama dengan 8x dikurang 6. Kita kerjakan yang pertama itu setiap ruas ditambahkan dengan minus 2, karena kita mau nanti di sebelah sininya itu ada x aja gitu. Jadi yang 2 ini kita hilangin dulu dengan cara setiap ruasnya kita tambahkan dengan minus 2. Jadi minus 2 ditambah 2. 2 dikurang 2x lebih besar sama dengan minus 2 ditambah 8x dikurang 6. Hasilnya adalah, karena tadi minus 2 ditambah 2 itu 0, jadi nggak usah ditulis lagi, minus 2x-nya turun ke bawah. Minus 2x lebih besar sama dengan minus 2 ditambah minus 6, jadi minus 8. 8x-nya turun ke bawah. Jadi minus 2x lebih besar sama dengan 8x dikurang 8. Nah, setelah kayak gini gimana? Kita mau 8x di sebelah kanan ini hilang nih. Jadi dia pindah ke yang sebelah kiri. Dengan cara setiap ruasnya itu kita tambah dengan minus 8x. Jadi minus 8x dikurang 2x lebih besar sama dengan minus 8x ditambah 8x dikurang 8. Nah, jadi kan kalau gini yang sebelah kanannya ini udah nggak ada lagi nih minus 8x-nya. Hasilnya ada minus 8. Selanjutnya yang di sebelah kiri, minus 8x dikurang 2x, itu jadi minus 10x. Kayak gini. Nah, teman-teman ingat tadi sifat perkalian, kalau dia dikalikan dengan negatif, berarti mengubah nilai operatornya ini. Jadi di sini ada lebih besar sama dengan, karena di sini minus 10-nya ini negatif gitu. Di X-nya ini, ke bawahnya ini dia jadi berubah. Karena kita kan mau ngilangin yang 10 ini. Kita kalikan dengan minus 1/10. Karena di sini kita kalikan dengan minus, dia jadi berubah. Minus 1/10 dikalikan dengan min 10x, lebih kecil sama dengan minus 1/10 dikalikan dengan minus 8. Hasilnya, x lebih kecil dari 8/10. Sama dengan 4/5. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal yang tadi ini adalah x, di mana x lebih kecil sama dengan dari 4/5. Atau kalau bisa ditulis dalam penulisan selang, itu kurung buka minus hingga sampai dengan 4/5 kurung tutup. Gitu. Jadi, teman-teman bisa menulisnya salah satu. Bisa dalam bentuk himpunan, bisa juga dalam bentuk selang. Himpunan penyelesaiannya gitu. Nah, ada cara cepatnya nih. Kalau tadi kan teman-teman ini ngurangin gitu ya, biar hilang. Kalau begini, dia tinggal kita pindahin aja. Kalau dia pindah ke ruas kiri, dari ruas kanan ke ruas kiri, ya otomatis dia jadi minus, atau sebaliknya gitu kan. Nah, kalau gini berarti kita langsung pindahin 8x-nya ke kiri. Jadi dia minus 8x dikurang 2x. Yang 2-nya kita pindahin ke kanan, jadi dia minus 6 dikurang 2. Nah, kalau dijumlahin, dia jadi minus 10x lebih besar sama dengan minus 8. Kalau koefisien x-nya ini negatif, berarti dia ganti tanda. Karena, jadi dia kayak gini kan, kita bagi sama min per 10 semuanya, kedua sisinya. X lebih kecil sama dengan minus 8 per minus 10. Hasilnya, x lebih kecil sama dengan 4/5. Jadi, himpunan penyelesaiannya sama kayak tadi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman. Oke, wah kayaknya pada pinter-pinter semua nih ya. Aku mau tambahin dikit aja deh, jadi teman-teman ingat ya, yang suka salah tuh di bagian yang ganti tanda ini nih. Biar gampangnya ini, kalau misalkan dia koefisien X-nya negatif,
ke bawahnya itu otomatis dia ganti tanda gitu. Itu aja sih yang perlu ditekanin. Soalnya di situ paling sering salah gitu. Selanjutnya ada soal yang kedua ya. Di sini ada minus 2 lebih kecil 1 sampai 5x lebih kecil sama dengan 3. Gimana tuh penyelesaiannya? Dari sini. Oke. Jadi yang pertama tadi, nah kalau yang kayak gini kan dia ada 2 operator nih ya. Jadi dia tuh 1 dikurang 5x, dia harus lebih kecil dari minus 2, dan harus lebih besar sama dengan dari 3. Nah, kalau gini, penyelesaiannya itu kita bagi dia jadi 2 bagian kayak gini. Yang pertama, dia harus memenuhi minus 2 lebih kecil dari 1 kurang 5x, dan dia juga harus memenuhi 1 dikurang 5x lebih kecil sama dengan 3. Kayak gini penulisannya. Selanjutnya, kita selesaikan yang pertama dulu, yang ini. Kita pindahin 5x-nya ke kanan, berarti dia jadi positif 5x, lebih kecil dari minus 2-nya, kita pindahin ke kanan. Jadi 3. Nah, kalau kayak gini, berarti kita kalikan dengan 1/5. 5x dikali 1/5 jadi x, lebih kecil dari 3 dikali 1/5, x lebih kecil dari 3/5. Yang kedua, ingat di sini dan ya teman-teman, karena dia harus memenuhi kedua syarat ini tadi. Jangan salah di sini nanti teman-teman bikin atau, padahal di sini harusnya dan. Yang kedua, kita selesaikan, 5x-nya udah di sini ada, jadi minus 5x. Dari sini minus 5x turunin ke bawah. Satunya kita pindahin ke kanan, jadi negatif. 3 dikurang min 1, jadi 2. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan minus 1/5. Karena tadi kan di sini minus, berarti berubah tanda. Jadi x lebih besar sama dengan minus 2/5. Gitu. Nah, karena tadi di sini ada dan, kita iriskan dulu di garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Di sini ada x 3/5. Dan di sini nggak ada lambang sama dengan, berarti buletannya kosong gitu ya. Di sini 3/5, karena dia lebih kecil, berarti kita bikin panahnya ke kiri. Kita iris sekali, irisan yang warna hitam ini. Terus dia ada x lebih besar sama dengan minus 2/5. Berarti kalau minus 2/5 itu ada di sebelah kiri, 3/5 kan. Kita bikin buletannya penuh, karena dia lebih besar berarti panahnya ke kanan. Kita iris warna biru. Nah, karena dia tadi itu pakai kata dan, berarti kan irisan. Kalau irisan berarti 2 kali arsiran. Nah, yang 2 kali diarsir itu berarti ada di antara minus 2/5 kurung tutup sampai dengan 3/5 kurung buka. Kalau di selang penulisannya kayak gini, nah kalau di himpunan penulisannya kayak gini. X, di mana minus 2/5 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil 3/5. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti nggak ada ya. Belum ada. Oke, masih aman. Wah, pintar-pintar semua ini. Selanjutnya, soal nomor 3. Di sini ada polinom berpangkat 2. X kuadrat ditambah 4x lebih besar sama dengan 5. Yang ditanya, himpunan penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, kalau ngejawab kayak gini, kan kita tuh tadi perlu cari tahu nilai-nilai X yang membuat ketaksamannya ini 0. Berarti kita selesaikan dulu nih, kita sederhanakan dulu yang dari atas tadi. Kita buat semuanya ke kiri, karena dia ada kuadrat di sini. Lanjut ke bawah sini, berarti dia X kuadrat ditambah 4X, 5-nya ke kiri jadi minus 5, lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mencari nilai-nilai X yang menyebabkan ruas kirinya ini sama dengan 0. Hasil pemfaktorannya itu ada X ditambah 5 dikalikan dengan X min 1.
Nah, kalau udah difaktorkan kayak gini kan gampang nih. Yang ngebuat persamaan X tambah 5 ini jadi 0, berarti X-nya minus 5. Kalau ini 0, dikalikan apapun hasilnya 0 kan. Nah, kalau yang ini, X min 1, yang ngebuat ini jadi 0, itu sama dengan X sama dengan 1. Jadi kalau di sini udah 0, jadi otomatis semuanya 0. Gitu. Jadi pembuat 0-nya tuh udah ketemu. Setelah pembuat 0-nya udah ketemu, kita gambar di garis bilangan gitu. Karena tadi di sini ada lambang besar sama dengan, berarti bulatnya itu penuh. Itu dulu yang paling penting, karena nanti sering lupa. Bulatnya penuh, kita gambar minus 5 di garis bilangan ada di sebelah kiri sini, dan kita gambar juga 1 di garis bilangan ada di sebelah kanan ini. Dan setelah kita gambar, kita bulatin penuh. Setelah itu, tadi kan teman-teman ingat gak langkah-langkahnya? Nih, yang di slide tadi ya. Katanya tuh setelah difaktorkan buat garis bilangan bertanda. Tuliskan X yang menyebabkan AX dan BX sama dengan 0 ke dalam garis, dan dari garis yang bertanda negatif. Nah, tadi kan kita udah dapat nih kayak gini. Nyari solusinya itu, kita cari nilai X yang menyebabkan ruas kiri besar sama dengan 0 atau positif, karena dia di sini ada lebih besar. Nah, cara cari tahunya gimana? Kita itu coba-coba, guys. Jadi, di antara minus 5 dan 1 ini, kita ambil satu bilangan yang gampang, contohnya 0. Kalau 0 kita masukin ke sini, 0 ditambah 5 positif. 0 dikurang 1 negatif kan, minus 1. Nah, positif dikali negatif, hasilnya itu negatif. Berarti kita tandain di sini. Kalau antara minus 5 sampai 1 itu, dia negatif gitu. Kalau minus 5 kan tadi hasilnya 0. Kalau 1 hasilnya 0. Nah, kalau di antara ini, di antara minus 5 sampai 1, kita ambil tadi contohnya itu ada angka 0 di sini, kita masukin ke dalam ini, hasilnya negatif. Jadi kita tandain di sini negatif. Terus, yang di sebelah kanan 1 gimana nih? Nah, kita ambil satu bilangan, misalkan 2. Ada di sebelah kanan 1 kan? Kita masukkan 2 ke sini. 2 ditambah 5, positif kan? 7. 2 dikurangi 1, positif juga. 2 dikurangi 1, berarti 1, positif. Nah, positif dikali positif, hasilnya positif. Jadi kita tandain di sebelah kanan 1 ini positif. Gimana kalau yang sebelah kiri minus 5 ini? Kita coba juga. Kita ambil angka misalkan minus 6. Kita masukin minus 6 ditambah 5, negatif. Habis itu minus 6 dikurangi 1, negatif juga. Negatif kali negatif, positif. Jadi kita tandain di sini yang positif. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kita cari nilai X yang menyebabkan ruas kiri lebih besar sama dengan 0 atau positif. Karena yang di sini ada tanda lebih besar sama dengan, berarti yang ditanya itu yang menyebabkan nilai-nilainya ini positif atau besar sama dengan 0 gitu. Berarti dia kita ambil yang positif ini. Dari 1 sampai seterusnya tak hingga, dan di sini minus 5 sampai ke minus tak hingga. Jadi penyelesaiannya itu himpunan penyelesaian di mana X itu lebih kecil sama dengan minus 5 atau X lebih besar sama dengan 1. Himpunan penyelesaian dalam penulisannya kalau dalam selang tuh kayak gini. Kurung buka, minus 8 sampai minus 5 kurung tutup, digabung atau union, kurung tutup, 1 sampai dengan tak hingga, kurung buka. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, oke. Berarti teman-teman udah aman lah ya semua dalam pemfaktoran kayak gini, udah aman. Tadinya aku mau nambahin ini sih, cuman kalau teman-teman udah paham cara memfaktorkan, berarti udah gampang gitu ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ada 5 per X lebih kecil dari 2.
Oke, gimana nih cara nyelesainnya? Kalau misalkan tadi ada pertanyaan tapi udah lewat gitu, nggak apa-apa ya ditanyain gitu. Langsung open mic aja. Oke, nomor 4. 5 per X lebih kecil dari 2. Nah, cara ngerjainnya yang pertama, kita bawa 2-nya ke kiri dulu. Dia jadi 5 per X dikurang 2 lebih kecil dari 0. Nah, setelah kayak gini, tadi kan langkah selanjutnya itu kita samakan penyebutnya. Berarti kita bagi 2-nya juga per X, kita kalikan juga di atasnya X. Jadi, kalau 2 dikali X per X kan hasilnya, kalau X per X itu kan 1, jadi sebenarnya itu tidak mengubah nilai si 2-nya tadi. Jadi 5 per X dikurang 2X per X. Kita gabungin kayak gini penulisannya. Menyederhanakannya jadi kayak gini. Setelah itu, kita cari nilai X ini yang menyebabkan dia 0. Nilai X itu berapa sih yang nyebabin 5 dikurang 2X ini 0? Nilai X berapa yang nyebabin yang penyebutnya di sini 0? Berarti yang pertama, kalau penyebutnya di sini 0, berarti X-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, 5X dikurang 2X yang menyebabkan 0 itu X-nya adalah 5 per 2. Caranya tadi 2X-nya kita pindahin aja ke kanan. Jadi 5 sama dengan 2X. Kedua ruasnya kita bagi dengan 2 atau kita kali dengan 1 per 2, berarti jadi X sama dengan 5 per 2. Nah, udah dapat nih kayak gini. Teman-teman harus perhatiin dulu. Di sini dia ada lebih kecil, nggak pakai sama dengan. Berarti kalau teman-teman mau gambar ini di garis bilangan, dia harus bolong di sininya. Kita tandain yang pertama X sama dengan 0. Berarti di sini 0, bulatannya ini bolong. Terus selanjutnya ada X sama dengan 5 per 2. 5 per 2. Di sini bolong. Artinya 5 per 2 sama 0 itu nggak termasuk himpunan penyelesaiannya gitu ya. Nah, sama kayak tadi, kita cari nih, tanda di sini itu apa, tanda di sini apa, tanda di sini apa, dengan cara mencoba-coba tadi. Pertama, untuk di sebelah kiri 0, kita cari dia, misalkan kita ambil minus 1, kita masukin ke persamaan yang ini. 5 dikurang 2 kali minus 1 per minus 1. Hasilnya itu 7 positif dibagi dengan minus 1, dia negatif, berarti hasilnya negatif 7. Yang kita paling butuhin itu tandanya aja gitu. Berarti di sini ada minus. Selanjutnya, di antara 0 sampai 5 per 2. 5 per 2 kan 2,5 ya, berarti di antaranya itu ada 1 nih. Kita ambil contohnya 1, kita masukin ke yang sini tadi. 5 dikurang 2 dikali 1 per 1, hasilnya positif. Berarti kita tandain positif. Nah, yang di sini kalau teman-teman cari lagi, hasilnya negatif. Biasanya tuh dia selang-seling gitu, negatif, positif, negatif lagi. Jadi kalau dari sini kan dia ada tanda lebih kecil, penyelesaiannya itu berarti yang negatif. Kita ambil yang negatif sini, berarti himpunan penyelesaiannya ada X, di mana X lebih kecil 0, atau X besar 5 per 2. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti nggak ada. Soal selanjutnya. X ditambah 1 lebih kecil sama dengan 3X min 2 lebih kecil sama dengan 2X plus 3. Di sini ada dua operator lebih kecil sama dengan. Dan di setiap ruas ini ada X-nya. Gimana cara nyelesainnya? Kita lihat di sini. Oke. Tadi kan kita udah ada nih soal yang dua operator kayak gini, berarti kita itu bagi dia menjadi 2. Di mana 3X minus 2 ini, dia harus lebih besar dari X plus 1 ini. Jadi X plus 1 lebih kecil sama dengan 3X min 2, dan 3X min 2 harus lebih kecil sama dengan dari 2X plus 3. Kita selesain satu-satu, mulai dari yang sebelah sini dulu. 3X-nya kita pindahin ke kiri, dia jadi minus 3, minus 3X.
X dikurang minus 3X, hasilnya minus 2X. Yang satu ini kita pindahin ke kanan, dia jadi minus 1. Minus 2 dikurang minus 1, hasilnya minus 3. Nah, tadi ingat teman-teman, kalau misalkan di sini koefisien X negatif, dia jadi berganti tanda. Kita kali kedua ruas dengan minus 1/2. Berarti kalau ini jadi X, di sini kita kali minus 1/2, jadi minus kali minus kan positif. Jadi dia 3/2. Hasilnya yang ini, X besar sama dengan 3/2. Dan kita kerjakan yang kedua tadi. Yang kedua, tinggal 2X-nya kita pindahin ke kiri, jadi 3X dikurang 2X, hasilnya X. Minus 2 kita pindahin ke kanan, jadi 3 ditambah 2, hasilnya 5. Berarti X lebih kecil sama dengan 5. Kalau dari sini teman-teman berarti kan udah gampang nih ya. X-nya tuh pasti lebih besar dari 3/2, dan X-nya juga lebih kecil dari 5. Berarti kalau kayak gini dia ada di antara 3/2 sampai dengan 5. Kalau di garis bilangan kayak gini, pertama gambar dulu 3/2 ke kanan, habis itu gambar 5 lagi, bulatnya penuh semua, ke kiri, diarsir, yang 2 kali diarsir, berarti itu himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana 3/2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 5. Atau kalau penulisannya selang kayak gini, kurung tutup 3/2, 5 kurung tutup, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, aku hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Berarti aman semuanya ya. Selanjutnya kita ada nilai mutlak. Aku minum sebentar ya teman-teman. Oke, I'm back. Selanjutnya ada nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real dinyatakan oleh, kayak gini nih, penulisan lambangnya, nilai mutlak X, didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya itu besar sama dengan 0. Dan min X jika X-nya kecil 0. Nah, berdasarkan definisi yang di atas ini, dengan mengganti X dengan bilangan real tertentu, maka contohnya nih, ada nilai mutlak dari minus 5. Di sini kan minus 5 itu lebih kecil dari 0. Berarti nilai mutlak X-nya itu, atau nilai mutlak X, nilai mutlak dari minus 5, itu sama dengan minus X. Minus dari minus 5. Hasilnya 5. Karena minus 5-nya tadi lebih kecil dari 0. Selanjutnya, kalau nilai mutlak 0 itu sama dengan 0 di sini. Jika dia sama dengan 0, berarti nilai mutlaknya adalah X. Berarti nilai mutlak 0 sama dengan 0. Nilai mutlak dari 5 itu sama dengan 5, karena 5 lebih besar sama dengan 0, yang di sini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sebagai catatan, di sini ada nilai mutlak X adalah jarak antara X dengan titik asal. Nih, di sini contohnya ada minus X dan X. Di sini adalah 0. 0 sebagai titik asal tadi kan. 0 itu titik acuan di sistem bilangan real ini. Jadi, nilai mutlak X adalah jarak antara X dengan titik asal. Nih, contohnya, nilai mutlak dari minus X sama dengan X. Berarti jarak antara minus X sampai ke 0 itu adalah X. Kalau nilai mutlak X itu sama dengan X, berarti jarak X positif ini ke 0 sama dengan X. Kita ambil contoh langsung bilangan kali ya. Misalkan di sini ada
minus 3. Di sini X-nya 3 gitu ya. Berarti kalau misalkan jarak antara minus 3 ke titik asal ini sama dengan nilai mutlak dari minus 3. Hasilnya 3, berarti ada 3 satuan kan? Kalau jarak antara 3 ke titik 0 ini, berarti dia jaraknya 3 satuan gitu. Selanjutnya, nilai mutlak dari X min A adalah jarak antara X dengan A. Contohnya misalkan X-nya adalah 5 dan A-nya misalkan di sini minus 2. Jadi di sini misalkan minus 2, di sini 5. Jarak antara X dengan A itu berarti 5 dikurang, A-nya tadi kan minus 2. 5 dikurang minus 2 itu sama dengan nilai mutlak dari 7. Berarti jaraknya adalah 7. Itu sama dengan A dikurang X. A-nya tadi minus 2, dikurang 5. Minus 7, nilai mutlak dari minus 7 itu 7. Berarti kan sama nih. Nilai mutlak dari X min A sama dengan nilai mutlak A min X. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti nggak ada ya. Selanjutnya, sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, misalkan A dan B elemen bilangan real, maka nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B, jika B tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada, nah kalau yang ini aku mau pindah slide, biar lebih jelasnya aku udah jabarin di sini. Yang pertama itu ada nilai mutlak X sama dengan A, jika dan hanya jika X sama dengan plus minus A. Gitu. Yang pertama ini, jadi kita ambil langsung contoh. Misalkan nilai mutlak X itu sama dengan 2. Itu jika dan hanya jika X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan minus 2. Jadi kan kalau misalkan nilai mutlak 2, itu kan 2. Nilai mutlak minus 2, itu juga 2. Gitu. Jadi nilai mutlak X sama dengan A tadi, jika dan hanya jika X-nya itu plus minus A. Selanjutnya ada nilai mutlak X lebih kecil dari A. Jika dan hanya jika minus A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari A. Itu gimana? Misalkan kita ambil A-nya itu 3. Jadi di sini ada minus 3, di sini ada 3. Nilai mutlak dari X lebih kecil dari 3, jika dan hanya jika minus 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Maksudnya ini gimana? Jadi, misalkan antara minus 3 sampai 3, kita ambil bilangan ada minus 2. Nilai mutlak dari minus 2 itu pasti berada di dalam interval minus 3 sampai dengan 3 nih. Kita coba ya. Nilai mutlak dari minus 2 itu kan hasilnya 2. Dia tuh berada di interval ini tadi, minus 3 sampai 3. Coba kalau kita ambil minus 1. Nilai mutlak dari minus 1 itu 1. 1 itu termasuk dalam interval ini gitu. Jadi maksudnya, kalau dia nilai mutlak X-nya lebih kecil dari 3, berarti nilai mutlak dari ini, dia pasti berada di antara minus 3 sampai 3 gitu. Nilai mutlak bilangan yang lebih kecil dari ini. Dari 3, gimana sih? Bentar, maaf. Iya, berarti tadi kan kalau misalkan kita ambil bilangan yang lebih kecil dari 3, nilai mutlaknya pasti ada di interval minus 3 sampai 3 gitu. Selanjutnya ada
nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, jika dan hanya jika minus A lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil sama dengan A. Nah, itu sama penjelasannya sama kayak yang di atas, yang bedanya itu cuman lambang operatornya aja, jadi ada sama dengannya. Selanjutnya, ada yang keempat, nilai mutlak X besar A, jika dan hanya jika X lebih kecil dari minus A, atau X lebih besar dari A. Kita ambil contoh, nilai mutlak X besar 3. Nah, berarti dia ada lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 3. Misalkan nilai mutlak dari minus 4, itu sama dengan 4, 4 lebih besar dari 3, berarti dia ada di sebelah sini. Kalau kita ambil nilai mutlak dari minus 5, berarti dia sama dengan 5, ada di sebelah sini. Gitu. Itu juga berlaku untuk yang pakai operator sama dengan. Nilai mutlak X besar sama dengan A jika dan hanya jika X lebih kecil sama dengan minus A atau X besar sama dengan A. Gitu. Oke, selanjutnya. Misalkan X, Y elemen bilangan real, dan N elemen bilangan bulat, maka nilai mutlak dari X kuadrat sama dengan X kuadrat, dan akar pangkat 2 dari X kuadrat sama dengan nilai mutlak X. Yang kedua, nilai mutlak X dipangkatkan dengan N sama dengan nilai mutlak dari X pangkat N. Yang ketiga, nilai mutlak X lebih kecil dari nilai mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat. Oke, untuk sifat-sifatnya sampai sini aja. Nah, untuk sifat-sifat ini kita pakai untuk mencari himpunan penyelesaian dari ketaksamaan yang melibatkan nilai mutlak gitu. Jadi teman-teman, sifat nilai mutlaknya ini harus dihafalin. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh. Tentukan penyelesaian persamaan dan ketaksamaan berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari X-2 dikurang 1. Kita masuk ke sini. Nilai mutlak dari X-2 sama dengan 1. Nah, kalau kayak gini, tadi kan ada sifat nilai mutlak, di mana nilai mutlak X sama dengan A, jika dan hanya jika X sama dengan A atau X sama dengan minus A. Berarti dari sini kita jabarin, di mana X yang di sini itu kita jadikan dia X-2. Berarti X-2 sama dengan A yang di sini itu adalah 1. Berarti X-2 sama dengan 1, atau X-2 sama dengan minus A. Minus A berarti minus 1. Kita selesaikan satu-satu. Yang pertama yang ini, kita pindahkan minus 2-nya ke kanan, berarti X sama dengan 3. Atau yang ini, kita pindahkan minus 2-nya ke kanan, jadi positif, minus 1 ditambah 2, berarti X sama dengan 1. Nah, dari sini udah dapat nih himpunan penyelesaiannya. Kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, jadi X, di mana X sama dengan 1, atau X sama dengan 3, atau kalau mau jadi kayak gini. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 1 dan 3. Gitu. Ingat ya teman-teman, ini kurung kurawal ya, bukan kurung buka atau kurung tutup kayak tadi. Karena dia hanya ada 2 aja penyelesaiannya, di mana X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, berarti aman. Contoh selanjutnya. Ada ini. Nilai mutlak dari 4x dikurang 9 lebih kecil sama dengan 11. Nah, yang ini berarti ada sifat ketaksamaan yang tadi yang di sini. Nah, ini kan. Nih yang ini. Nilai mutlak dari X lebih kecil sama dengan A jika dan hanya jika X-nya itu berada di antara minus A dan A. Nah, X-nya ini kita definisikan sebagai 4X min 9, gitu lah ya, biar gampangnya. Jadi di sini X-nya kita ganti jadi 4X min 9, A-nya itu kita ganti jadi 11. Berarti kita ganti penulisannya jadi kayak gini, penyelesaiannya min 11 lebih kecil sama dengan 4X min 9 lebih kecil dari 11 gitu. Nah, kalau kayak gini kan tadi teman-teman kita udah ada soal kayak gini ya. Kita jabarkan dia jadi dua bagian, karena dia harus memenuhi dua syarat ini, karena dia ada dua operator kayak gini. Di mana yang pertama, minus 11 lebih kecil sama dengan 4X dikurang 9, dan 4X dikurang 9 lebih kecil sama dengan 11, gitu. Selanjutnya kita kerjain yang pertama dulu, 4X-nya kita pindahin ke kiri, jadi minus 4X, minus 11-nya kita pindahin ke kanan, jadi positif 11, minus 9 ditambah 11 jadi 2. Nah, tadi kan koefisien X-nya ini negatif nih. Kita kalikan dia kan jadi sama minus 1/4. Berarti dia jadi X, operatornya berubah tanda, X lebih besar sama dengan minus 1/2. Ini. Dan yang ini, 4X lebih kecil sama dengan 20, karena tadi 9-nya ke kanan, X lebih kecil sama dengan 5, dari 20/4. Gitu. Nah, karena di sini dan, dia otomatis irisan kan. Dia lebih besar dari minus 1/2, dan lebih kecil dari 5. Himpunan penyelesaiannya kayak gini. Kalau dalam selang, berarti dia kurung tutup 1/2 sampai dengan 5. Gitu. Berarti dia ada di antara minus 1/2 dan 5. Itu himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2 ini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nih. Soal nomor 3 ada nilai mutlak dari 5X dikurang 4 lebih besar 6. Kalau kayak gini, kan tadi ada nih sifat nilai mutlak yang nilai mutlak X lebih besar A jika dan hanya jika X besar A atau X kecil minus A. Kita ganti X di sini jadi 5X dikurang 4, dan A di sini kita ganti jadi 6. Berarti penyelesaian dari sini, jika dan hanya jika 5X dikurang 4 besar 6, atau 5X dikurang 4 lebih kecil dari minus 6. Nih, yang kayak gini. Kita selesaiin satu-satu, yang di sini jadi 5X besar, 6 ditambah 4, 10, X besar 2. Yang sebelah sini, 5X dikurang 4 lebih kecil minus 6, berarti jadi 5X lebih kecil dari minus 2. 4-nya ke sini jadi minus 6 ditambah 4 hasilnya minus 2. Kita kalikan masing-masing ruas dengan 1/5. Jadi X lebih kecil minus 2/5. Ini himpunan penyelesaiannya, penulisannya jadi kayak gini. Lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari minus 2/5. Kita tulis yang lebih kecil dulu atau X besar 2 gitu. Kalau dalam selang penulisannya kayak gini. Karena dia atau, kalau dalam selang dia jadi union atau gabungan gitu. Kurung buka, minus tahingga sampai minus 2/5, kurung buka, union, 2 sampai tahingga. Kita lanjut soal nomor 4. Nilai mutlak dari X kuadrat dikurang 6 lebih kecil sama dengan 3.
Nah, dari tadi kita ada sifat nilai mutlak yang kayak gini, karena dia lebih kecil sama dengan, berarti dia ada di antara minus A sampai dengan A. Teman-teman biar gampang hafalnya, hafal tanda operatornya aja ya. Jadi kalau misalnya tanda operatornya dia lebih kecil sama dengan, dia pasti di antara. Berarti di sini minus A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil dari A. Nah, kalau tanda operatornya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, dia pakai atau gitu. Jadi karena di sini ada lebih kecil sama dengan, kita pakai yang di antara. X-nya kita ganti jadi X kuadrat kurang 6, A-nya di sini kita ganti jadi 3. Berarti minus 3 lebih kecil sama dengan X kuadrat kurang 6, lebih kecil sama dengan 3. Karena di sini ada dua operator, kayak tadi kita kerjainnya kita bagi dua. Yang pertama, minus 3 kecil sama dengan X kuadrat kurang 6, dan X kuadrat kurang 6 lebih kecil dari 3. Kita kerjain satu-satu. Yang pertama, X kuadratnya ini kita pindahin ke kiri, hasilnya minus X kuadrat kan. Minus 3-nya kita pindahin ke kanan, jadi minus 6 ditambah 3 hasilnya minus 3. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif, berarti dia jadi berubah tanda, jadi X kuadrat besar sama dengan 3. Nah, kalau kayak gini, kan jadi harusnya tuh X akar dari 3 ya kita akarkan kedua ruasnya. Nah, di sini ada tambahan. Kalau, nih sifat yang ini tadi nih. Nah, yang ini. Kalau kita akarkan kedua ruasnya itu, berarti hasilnya itu nilai mutlak X. Nilai mutlak X itu tadi plus minus X, kan. Jadi, di sini hasilnya itu ada 2 nih. X besar sama dengan akar 3 atau X kecil sama dengan minus akar 3 gitu. Tadi kan ini kita akar pangkat 2 dua-duanya. Di sini akar pangkat 2 dari X kuadrat hasilnya kan nilai mutlak X lebih besar sama dengan 3. Kalau lebih besar tadi pakai atau, jadi hasilnya ada 2. Dan yang ini kita selesaikan lagi, X kuadrat lebih kecil sama dengan 6-nya kan ke kanan jadi positif jadi 9. Diakar kuadratkan, tadi akar kuadrat dari X pangkat 2 itu hasilnya nilai mutlak lebih kecil 3. Tadi kan kalau aku bilang kalau lebih kecil, penyelesaiannya itu jadi diantara, yang kayak gini, dia jadi minus 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil dari 3. Nah, yang kayak gini, dia minta diiriskan. Jadi, dia harus memenuhi ini, dan memenuhi ini juga, gitu. Pertama, kita gambar dulu di garis bilangan, biar gampang, kita gambar dulu yang pertama ini. X besar sama dengan akar 3. Kita gambar akar 3. Akar 3 itu kan 1,7 sekian ya. Kita gambar sebelah sini, karena di sini sama dengan, dia bulat penuh, lebih besar dari akar 3, berarti dia ke kanan, kita tarik garis nih, yang biru ini ya, kelihatan kan teman-teman? Yang biru ini kita arsir sekali. Habis itu, X lebih kecil sama dengan minus akar 3. Ke kiri, kita arsir sekali. Selanjutnya, dan yang ini, yang antara minus 3 sampai 3. Berarti kalau minus 3 ada di sebelah kiri ini, 3 ada di sini. Karena dia sama dengan semuanya bulat penuh, ada di antara, berarti kita tarik garis yang hitam ini, kita arsir. Nah, himpunan penulisannya itu yang mana? Dia yang dapat 2 kali diarsir. Ada di antara minus 3 sampai minus akar 3, atau ada di akar 3 sampai 3. Jadi penulisan himpunan penulisannya kayak gini, X di mana minus 3 kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan minus akar 3, atau akar 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Kalau dalam bentuk penulisan selang, dia kayak gini. Kurung tutup minus 3, minus akar 3, kurung tutup, union, atau gabung, kurung tutup, akar 3 sampai 3, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 4 ini?
Atau ada yang kurang paham? Atau udah aman? Oke, aman ya. Kita masuk ke soal yang terakhir, soal yang 5. Nilai mutlak dari X lebih kecil dari nilai mutlak X min 1. Nah, teman-teman nih kalau udah kayak gini lihat langsung ingat sifat-sifat nilai mutlak yang mana nih yang ada kayak gini. Di sini kan ada nih. Nilai mutlak X kecil nilai mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat lebih kecil Y kuadrat. Berarti kita langsung kerjakan menurut sifat-sifat yang tadi. Nah, kita kuadratkan kedua sisi. Jadi X yang di sini sama dengan X yang di sini. Y-nya di sini kita ganti jadi X min 1. Kita kuadratkan kedua sisi. Di sini jadi X kuadrat lebih kecil Y kuadrat. Berarti kalau di sini, ini kalau dikuadratkan jadi X kuadrat. Ini kalau dikuadratkan jadi X kurang 1 dipangkatkan dengan 2. Gitu ya. Kita lanjut ke bawah. X kuadratnya turun ke bawah. Lebih kecil dari dikuadratkan nih. X pangkat 2 berarti X kuadrat. 2 dikali X dikurang 1 dikali minus 1 berarti minus 2X. 2 dikali X dikali minus 1 hasilnya minus 2X. Lalu minus 1 dipangkatkan dengan 2 berarti jadi positif. Minus 1 kali minus 1 positif 1. Selanjutnya ada X kuadrat. Yang ini kita pindahin nih semua ke sini yang mengandung X. Kita pindahkan semua ke samping yang mengandung X. X kuadrat dikurang X kuadrat ditambah 2X. Karena tadi kan di sini X-nya minus 2X-nya itu negatif, pindah ke kiri dia jadi positif. Lebih kecil dari 1. X kuadrat dikurang X kuadrat, hasilnya 0, nggak usah ditulis. 2X-nya turun ke bawah, lebih kecil dari 1. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan 1 per 2. Berarti 2 dikali 1 per 2, X, berarti dia jadi X, lebih kecil dari 1 per 2. Berarti himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih kecil dari 1 per 2. Atau kalau dalam selang ditulis minus hingga sampai dengan 1 per 2. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau berdasarkan slide-nya, kita udah selesai nih sampai sini. Biar kita bisa lanjut ke soal latihan mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau ada yang masih belum paham terkait materi-materi di atas? Kalau gitu, teman-teman mungkin boleh siapin alat tulisnya kali ya. Kita ngerjain soal latihan sebentar. Di sini aku mau kita latihan. Di sini aku ada soal. Sebentar ya. Aku share screen lagi. Coba teman-teman kerjain ini nih, aku ada contoh soal UTS dari teknik sipil. Coba teman-teman kerjain nomor 7. Aku tunggu 2 menit kali ya. Yuk, mulai yuk. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut dalam selang atau interval bilangan dan sertakan grafiknya. Nomor 7 ada 3X ditambah 5
lebih besar dari 7X ditambah 1. Kalau yang udah dapat, boleh dikasih tahu hasilnya apa dalam selangnya. Udah ada yang dapat, teman-teman? Himpunan penyelesaiannya berapa? Itunya X kurang 1 bukan, Kak? Iya, benar. Berarti kalau dalam selang penulisannya kurung buka, Minus hingga koma, 0,1. iya, kurung buka. Oke, aku tampilin penyelesaiannya ya. Semuanya dapat kayak gitu bukan? Sama, Kak. Sama, oke, mantap-mantap. Nah, ini ya, jadi tadi soalnya 3X ditambah 5 besar dari 7X tambah 1. 7X-nya pindah ke kiri, jadi minus 4X, lebih besar dari minus 4. Hasilnya, karena tadi di sini ada negatif, dia berubah tanda jadi X kecil 1. Tulisannya kayak gini. Nah, kalau di garis bilangan, tadi kan dia minta garis bilangan ya. Teman-teman jangan lupa, ingat perintahnya tadi ada minta garis bilangan. Tinggal digambar, karena dia lebih kecil, dia bolong di sini, digambar ke kiri, diarsir gitu. Oke, selanjutnya kita kerjain nomor 9. Coba kerjain nomor 9, hasilnya berapa? Kayaknya 1 menit bisa kali ya. Yuk, mulai yuk. 7X dikurang 3 lebih kecil sama dengan 4X dikurang 9. Kak, himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan min 2. Oke, benar sekali. Yang lain, apakah dapat yang sama? Sama, Kak. Jadi tadi 7X dikurang 3 kecil sama dengan 4X min 2, jadi 3X lebih kecil sama dengan minus 6, X lebih kecil sama dengan minus 2. Digambarnya kayak gini gitu ya. Selanjutnya, kita coba kerjain yang di slide ini kali ya. Yang ini nih. Tadi aku udah lihat soal kelompok ya. Nah, yang ini. Coba kita kerjain soal nomor 1. Yuk, ini agak lebih menantang, teman-teman.
yang nomor 1. 5 per X lebih kecil dari 2X. Coba kalau ini aku tunggu 2 menit kali ya. Silakan dikerjakan. Ada yang udah dapat, teman-teman? Oke. Ada yang udah dapat? Belum ya? Min akar 5/2 sampai 0 bukan, Kak? Min akar 5. Kurang dari X, kurang dari 0. Akar ya. Oh iya, ini ada akar ya. Aduh, aku salah. Oke. Udah hampir benar sih ya jawabannya. Coba kita lihat pembahasannya. Sini juga kayaknya aku ada bersalah penulisan. Jadi tadi kan soalnya 5 per X kecil dari 2X. Kita selesaikan, kita ubah dia ke kiri, kita pindahkan 2X-nya ke kiri, kita samakan penyebutnya. Nah, di sini pembuat X-nya sama dengan 0 itu ada 0. Nah, ini kita cari dulu faktornya. Nah, mungkin di sini aku ada salah penulisan, di sini harusnya akar ya, teman-teman, maaf banget. Nah, di sini mungkin tadi siapa yang jawab ya? Yang akar 5/2 sama min akar 5/2. Di sini. Oh, dari min akar 5/2 kurang dari X, kurang dari 0. Oh, berarti yang ini ya. Nah, kalau di situ, jadi kita bikin dulu di garis bilangannya. Berarti tadi jawabannya itu ada yang di sini nih, yang ini doang. Yang ini belum diambil. Harusnya kita bikin dulu garis bilangan, dia kan jadi ada 3 nih. Ada minus 5/2, 0, sama 5/2. Kita cari dulu di sini apakah positif negatifnya. Yang paling gampang kan di sini nih. Misalkan ada minus 1, kita coba. Kalau minus 1 dia hasilnya minus 1 dimasukin ke sini, 5 dikurang 2 minus 1 pangkat 2, berarti 5 dikurang 2, positif, di bawahnya minus 1 negatif, berarti di sini negatif.
positif, negatif, yang diambil yang lebih kecil dari 0. Berarti di sini sama di sini, gitu. Kalau tadi kan jawabannya yang ini ya, ini tadi akar, dia minus akar 5/2 lebih kecil dari X, lebih kecil 0. Ada jawaban tambahannya lagi, dia juga harus X besar dari 5/2, gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya kayak gini. Kalau tadi yang dijawabnya yang ini aja ya? Iya bukan? Iya, Kak, kelupaan waktu bikin garis bilangannya. Nah, iya. Kalau tadi jawaban aku di sini ada yang kurangnya ya, yang akarnya ya guys. Jadi di sini kan ada akar. Tadi di sini diakarin, dia ada plus minus akar 5/2. Jadi di sini minus akar 5/2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 0, atau X besar akar dari 5/2 gitu. Jadi di sini semuanya ini harus dicari dulu gitu. Nah, biasanya yang gampangnya itu teman-teman cari aja angka yang paling gampang dimasukin. Misalkan angka 1. Nah, kalau angka 1 dapat di sini positif, sebelah sini biasanya itu otomatis negatif. Di sini juga negatif, yang di sini positif gitu. Jadi dia selang-seling, positif, negatif gitu. Di sini yang ada negatifnya itu ada 2, berarti jawabannya ada union, gabungan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti aku kirim file jawabannya ini yang udah benar ya. Ini ada salah tulis, ntar aku benerin dulu, baru aku kirim ke grup. Oke, mungkin kita langsung ke soal yang nomor 2 kali ya. Kita coba lagi. Oke. Yang ini minus 2x plus 1 lebih kecil 5x plus 2 lebih kecil 9x. Nah, kalau ini kayaknya masih gampang ya guys, karena waktu kita mepet mungkin bisa dipelajarin sendiri dulu. Kita coba yang nilai mutlak yang paket ini paket soal 2. Yang ini nih. Yang ini kan masih gampang nih, masih persamaan. Bisa lah ya, tinggal dibagi 2 tadi kan. Jadi ada 2 penyelesaiannya dulu. Jangan lupa pakainya dan kalau kayak gini karena ada 2 operator. Kita coba yang nilai mutlak dulu kali ya. Yang ini. Nilai mutlak dari 2x dikurang 4 dikurang nilai mutlak x kecil sama dengan 3. Kita lihat di sini. Nah, ada di sini. Nah, jadi kalau kayak gini, kita pindahin dulu yang ini ke kanan. Karena di kedua ruas ada nilai mutlak, kita kuadratkan kedua ruas. 2x dikurang 4 dipangkatkan dengan 2. Pertama 2x-nya dulu kita kuadratkan, hasilnya 4x kuadrat. Selanjutnya 2 dikalikan dengan 2x dikalikan dengan minus 4. Hasilnya minus 16x. Habis itu minus 4-nya kita kuadratkan jadi positif 16. Yang ini juga kita kuadratkan, hasilnya ini. Kita sederhanakan, kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Dia jadi 3x kuadrat dikurang 22x ditambah 7 lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan ini. Cara cepatnya itu, pertama, 3-nya ini kita kalikan dulu dengan 7. 3-nya kita pindahkan ke 7 ini kita kalikan. Jadi, x kuadrat dikurang 22x tambah 21 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini kan udah gampang nih. Cara memfaktorkannya kan. Jadi, kita cari angka yang menyebabkan kalau dijumlahkan hasilnya minus 22, kalau dikalikan hasilnya 21. Itu ada minus 21 sama minus 1. Jadi x dikurang 21 dikalikan dengan x minus 1. Karena tadi ini kita kalikan ke sini, berarti kalau mau dibalikan lagi ke semula, ini kita bagi dengan 3. 21 dibagi 3 jadi 7, x min 7. Yang ini kita bagi 3 jadi 1/3. Nah, karena nggak bisa dibagi, kita kalikan ke depannya, jadi 3x. Jadi hasil pemfaktorannya ini adalah ini. 3x min 1 dan x min 7. Pembuat nolnya ada di sini, x sama dengan 1/3, dan ini x sama dengan 7. Lebih kecil sama dengan dari 0, berarti kalau lebih kecil dia yang kita ambil negatif. Berarti ada di antara 1/3 sampai dengan 7. Ini. Himpunan penyelesaiannya kurung tutup 1/3,7 gitu. Nah, teman-teman di sini ada lagi soal-soal.
Ini nanti boleh dipelajarin lagi. Udah aku bikin di sini. Nanti yang ini aku kirim lagi perbaikannya gitu. Nah, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang atau boleh nanti dari chat gitu. Di situ boleh teman-teman tanya. Kalau ada soal yang susah juga boleh ditanyakan di situ. Untuk saat ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau dari Nadine, apakah aman? Aman, Kak. Aman. Kalau Sofi, belum ya, aman juga berarti. Kalau dari Latifah, Aman Kak buat sekarang. aman. Dari Erma, gimana Erma? Masih aman, Kak. Masih aman, bagus. Dari Fadila Akbar, Aman juga, Kak. aman. Dari Felicia Dita, aman? Aman, Kak. Aman. Dari Fadia, Aman, Kak. aman. Oke, kalau gitu makasih teman-teman udah mau hadir malam ini, udah mau bersama belajar kalkulus. Semoga diberikan kesehatan selalu, semangat belajarnya teman-teman. Ingat kalau ada pertanyaan atau soal yang sulit bisa ditanyakan dari chat aja ya. Kalau gitu aku tutup sesi pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih.